من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Bagaimana teman-teman semuanya? Mudah-mudahan baik, sehat semuanya. Setelah lebaran, mohon maaf baru bisa upload. Minal aidin wal faizin wa antum fi kulli amin bi khairin. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, panjang umur, dapat berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi dengan saya Faiz Fikri Al-Fahmi dalam channel Faiz Hazanah yang membuka wawasan dan ilmu pengetahuan kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas rukun iman dalam mata kuliah Akidah Akhlak. Sebelum kita membahas rukun iman, kita harus tahu dulu apa itu rukun dan apa itu iman. Rukun adalah dasar atau pondasi, sedangkan iman artinya yakin atau percaya. Jadi rukun iman artinya dasar-dasar ya kepercayaan yang kita sebagai orang muslim, orang yang beriman disebut orang mukmin. Sebagai orang Islam kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada malaikat, yang ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat beriman atau percaya kepada Rasulullah, yang kelima beriman kepada hari akhir, dan yang keenam iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, apa itu rukun iman? Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan iman kepada Allah ketika kita sebagai seorang muslim harus bisa memikirkan segala penciptaan Allah yang ada di dunia ini. Mengimani segala penciptaan Allah akan membuat seseorang muslim semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman itu adanya di dalam hati. Rukun daripada iman itu adalah pertama adalah iqrarun bil lisan. Dia mengucapkan lisannya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua, wa tasdiqun bil qalbi, dibenarkan di dalam hati. Jadi bukan hanya lipstik semata dia mengatakan iman di dalam lisannya, tetapi harus diyakini di dalam hati sanubari yang paling terdalam bahwa dia memiliki keimanan, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa af'alun bil arkan, yaitu melaksanakan, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Betapa banyak kita saksikan orang yang gagal faham terhadap keimanan. Diperintahkan oleh Allah berpuasa misalnya kemarin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Dipanggil oleh Allah melaksanakan ibadah puasa. Tetapi lihat, dengan mudahnya mereka meremehkan panggilan Allah tersebut. Diperintahkan Allah untuk melaksanakan ibadah sholat. Betapa banyak orang yang gagal faham. Dia katakan saya beriman kepada Allah. Dia mengatakan saya seorang muslim, saya orang yang beriman. Tetapi dengan mudahnya mereka meremehkan bahkan meninggalkan ibadah sholat. Nah, jadi orang yang beriman, mulutnya mengatakan beriman kepada Allah, hatinya menyaksikan, dia meyakini beriman kepada Allah, dan perbuatannya diaplikasikan, nilai-nilai keimanannya itu dipancarkan dengan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan dia adalah seorang yang beriman. Ya, orang mukmin, orang yang beriman. Kemudian yang kedua, rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat. Bagaimana caranya kita beriman kepada malaikat? Yang pertama, kita meyakini, kita mengimani terhadap wujud atau keberadaan mereka. Ya. Yang kedua, mengimani nama-nama mereka yang kita ketahui dan keberadaan mereka meskipun tidak kita ketahui namanya. Artinya kita percaya. Yang pertama, keimanan terhadap wujud atau keberadaan mereka. Kita percaya bahwa malaikat itu ada, diciptakan oleh Allah, walaupun tidak terlihat oleh mata.
Malaikat tidak laki-laki, malaikat tidak berjenis perempuan, malaikat tidak makan, tidak minum layaknya seperti kita. Tapi kita meyakini walaupun malaikat itu tidak terlihat oleh mata. Kemudian yang kedua, mengimani nama-nama mereka yang kita ketahui dan keberadaan mereka meskipun tidak kita ketahui namanya. Artinya ada kewajiban kita mengimani malaikat yang kita wajib ketahui adalah 10 malaikat. Tentunya teman-teman sudah bisa hafal dan wajib memahami dan mengenal mereka serta tugas-tugasnya. Yang ketiga, mengimani sifat-sifat mereka yang diberitahukan kepada kita. Di antara sifatnya malaikat itu, mereka sangat-sangat taat kepada Allah. La ya'suna ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak maksiat, mereka tidak membangkang perintah Allah dan melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Ada malaikat yang sejak diciptakan diperintahkan untuk sujud-sujud saja sampai hari kiamat. Ada malaikat yang diperintahkan Allah untuk bertasbih terus. Dan itulah sifat daripada malaikat. Tidak ada pilihan lain kecuali mereka melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Kemudian cara mengimaninya adalah kita mengimani perbuatan dan tugas mereka yang kita ketahui. Malaikat Jibril, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. 10 malaikat itu kita wajib imani dan ke-10 malaikat itu kita harus tahu tugas-tugas mereka. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu, malaikat Israel menyabut nyawa, malaikat Mikail memberikan rezeki, malaikat Israfil meniupkan sangkakala, Munkar dan Nakir menanyakan di alam kubur, malaikat Raqib dan Atid mencatat amal baik dan amal buruk kita, malaikat Malik penjaga pintu neraka, dan yang ke-10 malaikat Ridwan yang menjaga pintu surga. Dan yang ketiga, rukun iman yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Artinya kita mengimani bahwa kitab-kitab tersebut benar-benar turun dari sisi Allah. Yang kedua, mengimani nama-nama kitab yang kita ketahui. Adapun yang tidak kita ketahui namanya, maka kita mengimaninya secara global. Yang ketiga, membenarkan berita yang sahih, yang benar, yang terdapat di dalamnya, sebagaimana berita-berita yang terdapat di dalam Al-Quran dan berita-berita di dalam kitab suci terdahulu yang tidak diubah-ubah atau diselewengkan. Karena banyak sekali Injil sekarang itu berbeda dengan Injil yang zaman dahulunya. Ya, Injil ini juga adalah kitab-kitab Allah yang diturunkan. Ada Injil, Taurat, Jabur, dan juga Al-Quranul Karim. Nah, Al-Quran ini adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Ya, kemudian cara mengimani kitab Allah, mengamalkan hukumnya yang belum dihapus oleh Al-Quran dan merasa ridho, pasrah kepada ketentuannya. Sedangkan pemberlakuan kitab suci terdahulu telah dihapuskan semuanya oleh Al-Quran. Jadi sekarang ini kita berpegang teguh berpedoman kepada Al-Quranul Karim. Setelah Al-Quran ini ada, maka kitab-kitab sebelumnya ini sudah terwakilkan oleh Al-Quran. Jadi beriman kepada kitab-kitab Allah artinya kita meyakini, kita mengimani Al-Quran adalah kitab suci manusia yang itu berisi firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya ada perintah, ada larangan, ada anjuran, ada bagaimana tata cara manusia dalam hidup agar manusia tidak terjerumus di dalam lembah hina yang dosa, kemudian dia bisa masuk ke dalam neraka. Untuk itu Al-Quran dijadikan sebagai pedoman umat manusia, umat Islam, agar di dalam hidup ini mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Nah, teman-teman, rukun iman yang ketiga ini, percaya kepada Al-Quranul Karim, selain kita belajar membaca, kemudian kita fahami isinya, dan yang paling terpenting adalah kita mengamalkan isi daripada kandungan Al-Quran tersebut. Menjadi jaminan ketika nanti di hari kiamat, orang yang membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, kelak di hari kiamat, akan dituntun Al-Quran menuju surga. Tapi sebaliknya, orang yang menistakan Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran, bahkan membelakangi Al-Quran, dia tidak mau tunduk taat patuh kepada Al-Quran, maka kelak di akhirat dia akan diseret oleh Al-Quran menuju
api neraka. Karenanya Al-Quran adalah sebagai imam kita, sebagai pemimpin kita, sebagai pedoman kita. Nah, kita ini makmum, Al-Quran adalah imam. Artinya Al-Quran ke kanan, ya kita ke kanan. Al-Quran hijau, ya kita hijau. Al-Quran merah, ya kita merah. Artinya kita mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian selanjutnya rukun iman yang keempat adalah beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, iman kepada para Rasul mengandung beberapa hal. Yang pertama, kita mengimani bahwa risalah mereka adalah hak benar ya dari sisi Allah. Maka barang siapa yang mengingkari risalah salah satu saja di antara mereka, para nabi dan rasul itu, sama saja dia telah kafir kepada semua. Ya, Allah berfirman, kaum Nuh mendustakan seluruh rasul. Kenapa? Karena kaum Nabi Nuh itu tidak mengimani, bahkan mereka mengingkari, tidak percaya kepada apa yang dibawa disampaikan oleh Nabi Nuh. Kemudian yang kedua, kita mengimani Rasul yang kita ketahui namanya. Dan apabila tidak kita ketahui, maka kita mengimani mereka secara global. Kemudian membenarkan berita yang benar, beritakan oleh mereka. Dan yang keempat, mengamalkan syariat Rasul yang diutus kepada kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, artinya rukun iman yang keempat ini kita percaya, kita beriman kepada Nabi dan Rasul. Banyak Nabi dan Rasul itu. Namun yang wajib kita fahami, yang wajib kita imani adalah 25 Nabi dan Rasul. Ya, Nabi Adam sampai yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. La nabiyya ba'da, tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Artinya kita beriman kepada Nabi, kita percaya kepada Nabi, dan juga kita mengikuti segala syariat yang telah ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian rukun iman yang kelima adalah kita percaya kepada hari akhir. Hari akhir itu apa? Hari akhir adalah hari tatkala umat manusia dibangkitkan dari kuburnya untuk dihisab dan dibalas amal-amalnya semasa di dunia. Nah, iman kepada hari akhir atau hari kiamat ya mengandung 3 hal. Yang pertama, iman akan terjadinya hari kebangkitan. Kita percaya bahwa nanti suatu saat alam ini akan hancur sehancur-hancurnya, bumi gempa, kemudian gunung bertabrakan, lautan ditumpahkan ke darat, ya, dan saat itu adalah hari kiamat. Nah, cuma kita tidak tahu kapannya, waktunya, ya, hanya Allah yang tahu. Kemudian yang kedua, iman terhadap adanya hisab dan pembalasan amal. Kita percaya, kita beriman, ada dunia, ada akhirat setelah dunia, ada hidup setelah kematian, ya. Maka kita percaya adanya hisab, di mana kita akan dihitung amal perbuatan kita. Jangankan yang besar, yang kecil pun semuanya akan terhitung. Yang buruk, yang baik, semuanya akan dihisab, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman, dia akan ada semacam filter di dalam hidupnya agar dia tidak nabrak bablas dalam kehidupan dunia karena adanya hisab nanti. Kemudian yang ketiga, iman terhadap surga dan neraka. Di hari akhir nanti balasan orang yang berbuat baik, orang yang beriman, orang yang bertakwa adalah surga, dan neraka adalah balasan untuk mereka yang kafir, untuk mereka yang melakukan dosa, untuk mereka yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua kita wajib beriman, kita wajib percaya. Dan yang terakhir, rukun iman yang keenam adalah kita beriman, kita percaya kepada takdir baik dan juga takdir buruk. Nah, beriman kepada takdir ini mencakup 4 hal. Yang pertama, kita mengimani bahwa Allah telah mengetahui segala sesuatu baik secara global maupun terperinci, baik yang terkait dengan perbuatan Allah sendiri ataupun perbuatan makhluk. Kemudian yang kedua, mengimani bahwa Allah telah menulis ilmunya di dalam Lauhul Mahfuz sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan yang ketiga, mengimani bahwa segala kejadian di alam ini tidak terjadi kecuali dengan kehendak Allah, baik hal itu berkaitan dengan dirinya ataupun makhluk. Yang keempat, mengimani bahwa segala sesuatu yang ada di dalam
di alam ini merupakan makhluk Allah, baik itu berupa zat, sifat maupun gerak-geriknya. Jadi kita beriman kepada takdir, qada dan qadar, artinya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang terjadi pada diri manusia itu adalah tidak lepas dari takdir, dan takdir itu ada takdir baik dan juga takdir buruk. Maka kita wajib mengimaninya. Nah, dalam keterangan lain teman-teman, macam-macam takdir itu ada dua ya, ada takdir mu'allaq dan ada takdir mubram. Takdir mu'allaq artinya takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Contohnya, seorang siswa bercita-cita ingin menjadi insinyur misalnya, ingin menjadi sarjana misalnya. Nah, untuk mencapai cita-citanya itu, ia belajar yang tekun. Kemudian dia melaksanakan segala apa saja agar dia menggapai cita-citanya itu. Dan kemudian dia tercapai cita-citanya menjadi sarjana. Artinya takdir mu'allaq ini adalah takdir yang bisa diusahakan oleh manusia. Sedangkan yang kedua adalah takdir mubram. Artinya takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi. Seperti apa contohnya? Ada orang yang melahirkan misalnya matanya sipit atau dilahirkan dengan kulit yang hitam sedangkan ibu bapaknya kulit putih dan sebagainya. Termasuk juga takdir mubram adalah kematian manusia ya, yang tidak akan pernah dia meninggal dunia kecuali sudah ada ajalnya. Nah, itu semuanya sudah ada ketetapannya. Maka kita wajib mengimani, kita wajib percaya kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Demikian teman-teman rukun iman agar kita semuanya terpelihara keimanan kita dan kita jaga pegang erat-erat rukun iman yang 6 ini. Terima kasih. Mari sama-sama kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa like,